Karena nggak nonton sih. Di film sudah dijelaskan. Bismillah, Assalamualaikum guys. Jumpa lagi di channel Jurnal Terupdate. Kali ini terjadi perdebatan panas antara Babe Haikal Hasan dengan pengamat politik Ferry Amsari guys. Jadi tak perlu berlama-lama, langsung saja kita saksikan video ini guys. Bismillah. Saya ingin sampaikan adalah pertama gini, sebenarnya ada ucapan terima kasih dari kami kepada film Dirty Food. Believe it or not, Dirty Food menambah jumlah persentase. Awalnya presentasi apa, Pak Prabowo? Iya dong. Oh ya? Awalnya. Dari mana datanya tuh? Awalnya. Itu nggak ada data penelitiannya, pasti itu. Enggdari beliau kan dari tadi berasumsi terus-terusan. Saya pakai data kan sudah jelaskan datanya. Oke, beliau kan ada kecurigaan. Yang pertama bahwa angka Ganjar tidak mungkin segitu karena partainya lebih tinggi. Itu teori. Itu teori satu yang tadi dibilang. Teori dua, terus nggak mungkin dengan Gerindra sekian, Pak Prabowo sekian, itu semua itu adalah dugaan-dugaan saja. Orang kalau udah cinta dia akan milih tetap gitu loh. Pasti akan memilih Pak Prabowo walaupun dari bagi-bagi partainya. Dan ada film Dirty Food itu justru menambah suara Pak Prabowo. Gini yang saya mau Gimana bilang logikanya? Yang saya mau bilang begini, logikanya begini ya. Karena ini berlaku ya. Jangan lupa ya, saya jadi kagak enak nih, Bang. Saya tuh 1 bulan tuh 100 titik loh. 1 bulan. 100 titik. Ya. Dan saya mau nyampaikan dulu Sandi Aga Uno lebih dari Babe, kalah juga. Ya, jadi bukan soal titik-titiknya. Justru saya mau sampaikan gitu loh. Anda nonton sendiri tidak menonton dari awal sampai akhir. Tapi yang saya mau sampaikan adalah karena Dirty Food suara meningkat. Kenapa? Karena rakyat muak. Ada kemuakan gitu loh. Lalu saya bertanya kepada mereka, muak. Sehingga semakin ditekan, semakin dicurigai, semakin dihina, semakin dicaci, justru makan gue bela. Lihat aja di Twitter, di Facebook, di Instagram. Semua ucapan-ucapan itu ada. Gue udah nonton tuh Dirty Food. Tadinya gue memilih 0 sekian. Sekarang gara-gara nonton gue jadi nonton. Akhirnya gue pilih 02. Banyak begitu. Yang saya mau bilang adalah sangat berbahaya. Bermain dengan asumsi. Kalau gini. Data Babe itu bukan data penelitian. Itu data medsos namanya. Oke, nggak masalah. Kalau ternyata itu betul. Ya ajukan dengan benar pada waktu di hak angket aja sekalian gitu loh. Sampaikan gugatan itu ada tempatnya, bukan disebar luas ke masyarakat. Di YouTube dan diadakan pada waktu Minggu tenang. Gitu sehingga orang ada sesuatu nih gitu. Emang salah di Minggu tenang? Iya. Apa tuh bunyi undang-undangnya? Gini Bang. Sudahlah, tidak usah berdebat kusir. 75 hari Abang bicara kampanye kepada publik. Kami tidak boleh hanya 1 hari di Minggu tenang untuk didengarkan baik-baik. Kan aneh. Apa pasal undang-undang pemilu yang kami langgar? Begitu hebatnya tidak ada promosi, yang dilanggar. Bang, begitu hebatnya promosi Dirty Food, tetapi justru kejadiannya mengecewakanmu. Kenapa? Karena ternyata justru menambah suara. Tidak ada survei yang menyatakan Pak Prabowo 58 nggak ada. Ada 52 maksimum, 52,5, 53 maksimum. Begitu keluar di Dirty Food, bertambah 6%. Itu penelitian kami. Babe karena nggak nonton sih. Di film sudah dijelaskan. Penelitian kami mengungkap hasil pemilu ini menurut rancang bangun Pak Presiden Jokowi dengan berbagai kecurangan dan penempatan kecurangan itu akan terjadi 1 putaran dan akan berlangsung 50% lebih. Jadi film itu terbukti. Oke. Jadi Babe karena Babe tidak menonton juga dijelaskan di film itu bagaimana kecurangan ini direkayasa sebrilian mungkin. Saya tidak bicara Pak Prabowo tapi Presiden. Karena tangan presidenlah yang bisa mengatur sedahsyat ini. Jadi bukan Pak Prabowo tidak dimanfaatkan Pak Jokowi. Saya yakin ada potensial dimanfaatkan. Tetapi angka Pak Prabowo sudah bisa kami yakini tidak sebesar itu. Kalau Babe mengatakan gara-gara film Dirty Food salah satunya ya meningkat, itu bohong karena tidak ada data. Tapi kami bisa buktikan gara-gara konvers tim 02 maka yang nonton film Dirty Food ini melejit. Itu terbukti, ada datanya.
Ya, tapi tidak mempengaruhi. Iya, karena memang bukan itu tujuannya. Karena kecurangan itu akan tetap berlangsung satu putaran dengan angka 50%. Sekarang sudah berapa viewersnya? Viewersnya mendekati 35 juta. Terima kasih B dan tim. Dirty Mau vote berapa? 35 juta. Kita dari tadi diskusi soal demokrasi, bahwa demokrasi suara rakyat. Itu yang kita ngomongin suara rakyat. Mau berapa juta pun viewernya dan ternyata rakyat telah menentukan pilihannya. Terus mau dibilang apa lagi? Artinya film bisa itu sama saya sekali ini tidak nggak? berpengaruh. Karena gini, Pak gini. Prabowo sebentar, sedikit satu sebentar. Ini Pak Prabowo tinggi nih. Saya mau bilang, ini Pak Prabowo nih. Ini Pak Prabowo. Rakyat mencintainya sekarang, ya. Ini kemudian ada orang nih, ada simpatisan, ada relawan, ada presiden, ada tim ses, ada TKN, ada semua yang menyokongnya. Ternyata di antara yang saya sebutkan tadi ada kesalahannya. Ya tidak mengurangi kewibawaannya beliau dong. Tangkap saja itu orang-orang yang mendukungnya tapi dengan cara yang salah. Tangkap saja silahkan. Mau angket boleh, mau apa boleh. Ini nggak akan mengurangi kewibawaan beliau. Nggak akan mengurangi. Jadi ya oke lah apapun yang kita usahakan hari ini. Sekali lagi, dirty vote maupun dirty hand, kata Pak Rocky, maupun dirty mind, ujung-ujungnya adalah rakyat telah memutuskan pilihannya dan terbanyak telah memutuskan kepada Pak Prabowo. Itu yang kita garis bawahi. Silakan. Ya, terima kasih. Ini kita kan bicara suara rakyat nih, bicara demokrasi. Jangan terlalu kita bicara di kuantifikasir ya. Kita bicara kualitatifnya dulu. Bahwa bangsa ini, bangsa besar membutuhkan presiden yang dipilih secara fair. Fair dulu, adil. Ya, bagaimana itu bisa mendapatkan pemimpin yang dipilih secara adil itu, maka proses pemilihan itu, pemilu itu, ya harus dilakukan secara jujur, adil, bebas, rahasia, tidak ada tekanan dan lain-lain. Dan semua rakyat tahu, ya bukan hanya dirty vote ini kan bagaimana mereka memfilmkan. Ya, tapi kan kita semua sudah kasat mata melihat yang disebut sebagai fenomena. Dalam ilmu sosial, dalam ilmu fenomenologi itu bisa dilihat yang disebut fenomena. Kita nggak bisa bilang misalkan ketika Aiman sebagai pahlawan menyatakan ada orang yang mengaku kepada beliau ya bahwa mereka disuruh untuk memenangkan paslon tertentu, itu kan bukan hanya Aiman, itu kan ada ratusan ribuan atau puluhan ribuan orang-orang yang mengaku yang sama. Dan dalam Dan teori media massa menulisnya juga. ya, dan dalam teori itu tidak perlu harus verifikasi namanya. Yang disebut oleh BB Haikal tadi dalam teori namanya verifikasi. Tapi kita dalam observasi itu ada juga namanya falsifikasi. Dikembangkan oleh Karl Popper. Ya, mungkin Adi Armando di FISIP juga paham apa yang saya bicarakan. Oke guys, jadi seperti apa yang dikatakan Bung Ferry Amsari, sudah jelas sepertinya ini si Babe Haikal gak nonton sampai selesai guys, film Dirty Vote. Tidak nonton sampai selesai, tapi kok bisa komen ya. Sudah itu malah mengkritik pakai asumsi Bung Ferry Amsari. Jadi yang belum nonton silahkan ditonton dulu sampai selesai filmnya guys. Maka itu akan jelas bahwa kita bicara sesuai fakta data otentik dan bisa mengomentari apa yang diperdebatkan guys. Mungkin banyak yang menyayangkan kenapa Babe Haikal sekarang ini kok menjadi begini ya. Netizen banyak yang menilai omongannya itu nggak bisa dipegang. Kemarin bilang A, hari ini B, besok atau lusa bisa Z. Ini semakin membuktikan dan dibuktikan dengan dirinya pasang badan membela dan mendekat ke pemerintah lama maupun yang akan ini ke Pak Prabowo. Dan rekam jejaknya pun sudah jelas kan dulu bagaimana. Jadi mungkin itu guys yang bisa saya jelaskan untuk video kali ini. Bagaimana menurut kalian soal video ini? Tulis komentarnya di bawah ini ya guys. Saya izin pamit dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.